Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Zulmawati dari kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses menghasilkan karbohidrat dari bahan CO2 dan air dengan bantuan cahaya matahari. Di sini fotosintesis itu ada dua reaksi utamanya. Yang pertama adalah reaksi terang dan yang kedua adalah reaksi gelap. Di sini saya akan menjelaskan dari reaksi terang dan reaksi gelap itu sendiri. Nah, yang pertama itu reaksi terang. Reaksi terang itu berlangsung dengan cahaya matahari secara langsung. Lalu apa saja yang dibutuhkan dalam reaksi terang ini? Yang dibutuhkan itu ada tiga. Yang pertama adalah klorofil, kemudian cahaya matahari, dan yang ketiga adalah air. Nah, di klorofil ini akan membentuk fotosistem, di mana fotosistem itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama fotosistem pertama, yang itu menerima panjang gelombang cahaya itu sebesar 700 nanometer, sedangkan fotosistem kedua itu menerima panjang gelombang cahaya itu sebanyak 680 fotosistem 680 nanometer, maaf tadi salah. Nah, kemudian lalu bagaimanakah proses dari reaksi terang itu sendiri? Nah, yang pertama yaitu tahap pertama yaitu dia dengan aktivasi klorofil, yaitu melepaskan elektron. Nah, kedua adalah fotolisis air, di mana fotolisis air ini dia memecahnya menjadi tiga unsur. Yang pertama adalah O2, kemudian hidrogen, dan yang ketiga adalah elektron. Nah, tahap ketiga ini, kemudian tahap ketiga ini dia transport elektron. Nah, di sini transport elektron ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Di sini saya akan menjelaskan dari fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Nah, yang pertama itu fotofosforilasi siklik. Ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang ini. Berawal dari cahaya matahari yang menerima energi foton yang berasal dari cahaya matahari ini akan diserap oleh fotosistem 1 atau P700 yang kemudian akan melepaskan elektron yang akan ditangkap oleh asektor primer, di mana akan kembali lagi ke fotosistem 1 ini. Di mana fotosistem 1 ini akan ke sini harus melalui transport elektron. Nah, rantai transport elektron di sini dia melibatkan peridoksin, kemudian kompleksitosin, dan yang terakhir adalah plastosianin. Nah, di sini pada fotosistem 1 ini terjadi fotofosforilasi yang dari ADP menghasilkan ATP. Nah, kemudian fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi non-siklik di sini dia dari energi foton yang berasal dari cahaya matahari yang kemudian diserap oleh fotosistem 2 atau P680 yang kemudian akan melepaskan elektron. Dalam proses melepaskan elektron ini akan terjadi kekosongan pada fotosistem 2. Nah, kekosongan ini akan diisi oleh fotolisis air. Di sini dia melibatkan fotolisis air ini dia dipecah menjadi oksigen yang kemudian akan dihirup oleh kita sendiri dan hewan, kemudian hidrogen yang akan bereduksi dengan senyawa NADPH diubah menjadi NADPH plus. Nah, kemudian kita kembali lagi ke elektron ini. Elektron ini yang ditangkap oleh akseptor primer yang kemudian akan dibawa ke fotosistem 1. Nah, atau P700. Sebelum mencapai fotosistem 1 ini dia harus melalui rantai transport elektron dengan melibatkan plastosikonin, kemudian kompleksitosin, dan plastosianin. Nah, pada fotosistem 1 ini terjadi fotofosforilasi lagi. Di sini dia dari ADP diubah menjadi molekul ATP. Nah, kemudian kita kembali ke fotosistem 1 ini yang
menerima energi foton kemudian akan dilepaskan menjadi elektron yang ditangkap oleh akseptor primer, di mana akseptor primer ini kemudian akan dibawa oleh ferredoksin yang kemudian akan ditangkap lagi oleh NADP+ yang akan melepaskan ion H+ nya dengan bantuan enzim reduktase yang kemudian akan menjadi NADPH2. Nah, dari reaksi ini menghasilkan O2 tadi dari hasil fotolisis air, kemudian ATP dan NADPH2 yang kemudian akan digunakan pada reaksi gelap. Baiklah, kita berpindah ke reaksi gelap. Reaksi gelap itu sendiri adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung, bukan berarti dia terjadi pada kondisi gelap atau pada malam hari. Nah, lalu apa saja yang dibutuhkan dalam reaksi gelap ini? Yang dibutuhkan yaitu CO2, NADPH, dan ATP yang diperoleh dari reaksi terang tadi, sehingga reaksi gelap ini tidak akan terjadi tanpa adanya reaksi terang. Nah, lalu bagaimanakah proses dari reaksi gelap ini? Dia ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu fiksasi oksigen, fiksasi CO2 atau pengikatan CO2 oleh RUBP atau ribulosa bifosfat oleh enzim Rubixa. Nah, kemudian yang tahap kedua adalah reduksi. Di sini apa yang direduksi? Yang direduksi di tahap kedua ini adalah asam fosfogliserat atau PGA menjadi PGAL atau fosfogliseraldehid. Nah, yang ketiga itu regenerasi. Apa yang diregenerasi di sini adalah meregenerasi PGAL tadi atau fosfogliseraldehid tadi menjadi RUBP kembali, sehingga akan terjadi proses berikutnya. Nah, keempat, sebagian dari PGAL yang tidak diregenerasi tadi akan dibawa ke sintesis glukosa, yang ini merupakan tahap terakhir. Nah, mari kita lihat tentang reaksi gelap ini. Nah, berawal dari sini CO2, dari udara CO2 itu masuk 6 molekul CO2 yang kemudian akan berikatan dengan ribulosa 1,5 bifosfat tadi yang sebelum saya jelaskan tadi. Nah, setelah berikatan akan terbentuk senyawa 6 senyawa beratom C6, dan di sini menghasilkan 3 senyawa fosfogliserat, kemudian akan bereduksi dari ATP menjadi ADP sehingga menghasilkan 1,3 bifosfogliserat. Di sini dia terjadi proses reduksi sehingga menghasilkan proses reduksi menjadi fosfogliseraldehid. Di sini dia akan terjadi proses NADP+ menjadi NADPH, yang dimana NADP+ ini akan melepaskan H+-nya yang kemudian akan diikat oleh NADPH. Nah, kemudian fosfogliseraldehid ini kan ada 12 molekul yang diperoleh 12 molekul. Nah, kemudian di sini akan dipecah menjadi 2 bagian, yaitu di sini adalah 10 molekul, sedangkan di sini adalah 2 molekul. Nah, yang 10 molekul ini akan dibawa ke ribulosa 5-fosfat. Nah, kemudian di sini akan terjadi pengikatan ATP menjadi ADP yang kemudian akan menjadi ribulosa 1,5 bifosfat dan akan terjadi secara bersiklus. Nah, sementara di bawah ini tadi yang 2 molekul fosfogliseraldehid tadi akan diubah menjadi glukosa. Nah, sehingga dari hasil ini tadi akan menghasilkan 6 CO2 itu menghasilkan 1 glukosa, atau dengan kata lain 1 glukosa itu memerlukan 6 CO2. Nah, itulah tadi sekilas penjelasan dari saya tentang fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.